Aku tidak mengerti kenapa ibu seperti ini. Meski tahu Abdes pria seperti apa, dia masih membawanya ke istana kita. Dan di atas semua itu, dia peduli padanya seolah dia benar-benar putranya sendiri. Aku tidak percaya dia kembali lagi ke sini. Kenapa? Aku tidak percaya bahwa kemarahanmu sekarang telah kembali. Aku tidak marah, Gayatri. Oh, jadi ini ekspresimu yang sangat penyayang ya? Tidak, wajahku selalu seperti ini. Ngomong-ngomong, boleh aku katakan satu hal? Wajahmu terlihat kuit. Apa aku bilang? Kuit? Bukankah kamu sudah mengajarkan aku kata itu? Maksudmu cute. Iya. Kau juga sangat lincah dan baik. Itulah kau. Dan Ibu Ratu juga sangat baik. Yang mulia, apakah Afdes berhenti menjadi jahat atau tidak? Ibu Ratu tidak pernah berhenti bersikap baik. Masalahnya bukan tentang kebaikan ibu. Dia membuktikan bahwa dia baik sejak dulu. Masalahnya adalah tentang Afdes. Jika dia bahkan berani melihat ke arahmu sekarang, entah apa yang kulakukan padanya. Tidak. Afdes harus pergi dari istana ini. Sebuah istana di Gunung Abu. Itu adalah tanah subur di luar Amerkot. Jika kau ingin menjadi raja di sana, itu sangat mungkin. Sebagai balasannya, kau tidak akan pernah mengucapkan rahasia yang pernah kau ketahui. Rahasia yang sebesar gunung ini, tapi harganya hanya sekecil biji sawi. Matematika Anda sangat buruk, Ibu. Apalagi yang kau inginkan? Hal yang sama yang aku inginkan sebelumnya. Kekayaan, tanah, dan istri. Kau mungkin lupa apa yang mulia katakan kepadamu. Seorang wanita dihormati di Amerkot. Dia tidak bisa ditawar. Ibu salah paham. Aku tahu bahwa seorang wanita tidak ditawari, tapi dia harus mendapatkannya. Dan aku harus melakukannya untuk Gayatri. Kau hanya perlu mendapatkan izin yang mulia untuk membiarkan aku tinggal di sini. Apa yang kau pikirkan? Bahwa aku akan menentang anakku untuk membantumu? Ini tidak mungkin. Tidak akan pernah terjadi, Afdes. Baiklah. Aku akan beritahu rahasia ini kepada Yang Mulia. Tapi kau jangan salahkan aku.
Pukul aku, Ibu. Pukul aku lagi. Kalahkan aku, Ibu. Kalahkan aku lagi. Ayo pukul. Jika ada yang memukuli aku seperti ini di masa kecilku, aku akan mengerti perbedaan antara baik, buruk, benar, salah, dan perbedaan antara yang dekat dan orang luar yang lama. Dan kemudian aku tidak akan pernah bersikap kurang ajar pada Ratu Gayatri seperti kemarin, Ibu. Tidak akan pernah. Aku telah mendengar bahwa hati seorang ibu itu adalah sangat pemaaf. Dia pasti akan memaafkan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh putranya. Dan kemarin, dengan menyelamatkan hidupku dari Dacoit Sartaj, ibu telah membuktikan sebuah fakta bahwa seorang anak bisa menjadi anak yang buruk, tapi seorang ibu tidak pernah bisa jadi ibu yang buruk. Apapun yang bisa kau ketahui tentang orang-orang yang bersama dengan Ibu Ratu, temukan itu. Siapa dan dari mana asalnya, tidak ada yang tahu. Sejauh ini telah diketahui bahwa pria yang memiliki mata satu namanya adalah Sartaj. Sartaj. Tidak akan sulit menemukannya, tapi butuh waktu. Luangkan waktu sebanyak yang kau mau, tapi katakan padaku sesegera mungkin. Seorang ibu bisa menyerap ratusan kesedihan di dalam hatinya, tapi sejauh itu menyangkut putranya, maka seorang ibu tidak akan bisa membiarkan putranya menderita sedikit pun juga. Dia tidak akan mengizinkan siapapun menatapnya dengan niat yang buruk. Kamu sudah cukup melihat semua drama ini, Afdes. Sekarang kami ingin melihatmu pergi dari sini secepatnya. Dengarkan aku, sekarang juga kau harus tinggalkan negeri Amerko. Kenapa kau malah menatap Ibu Ratu? Kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kau akan pergi sendiri atau harus kuusir dengan penjaga? Aku akan pergi sendiri dari sini, Yang Mulia. Tuhan tahu berapa banyak kebohongan yang sudah kulakukan di sini. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin memberitahumu satu kebenaran. Mungkin saja kau tidak mungkin percaya padaku, Yang Mulia. Aku akan pergi setelah aku memberitahumu tentang... Kau tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Kau tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Aku percaya bahwa kau telah berubah. Aku memberi izin untuk tetap di istana ini. Ibu Ratu? Aku tidak mengerti bagaimana caramu untuk meyakinkan ibuku. Yang aku tahu hanyalah bahwa kau, bahkan bayanganmu, tidak boleh tinggal di Amerko. Apa yang kau katakan, Yang Mulia? Apa yang Ibu Ratu katakan? Bahkan ibu tidak bisa dibenarkan jika ibu melanggar peraturan di istana ini. Ibu mengizinkan dia tinggal di sini. Pria ini memiliki niat jahat pada menantu ibu sendiri. Tapi aku tidak bisa membiarkan ini. Ayo cepat keluar. Yang Mulia, tolong berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau begitu dibutakan oleh kemarahanmu. Kau tidak dapat melihat air mata pengampunan di matanya. Dia benar-benar telah berubah. Lihat saja luka-lukanya. Jika dia tidak menyelamatkanku dengan menjadi tamengku, luka itu akan berada di tubuhku. Dia telah menumpahkan darah untukku. Dia telah berubah, Yang Mulia. Ibu Ratu, pria yang menunjukkan begitu banyak cinta kepadamu, dia tidak memiliki apapun untuk itu. Dan Ibu Ratu, aku menerima dia telah menyelamatkan hidupmu. Tapi jika ibu ingin merawatnya, ibu bisa melakukannya dengan mengirimnya keluar dari Amerkot. Gayatri dan juga aku memastikan perawatan yang tepat.
akan didapatkan oleh Afdes, tapi tidak di istana ini. Ada tempat lain untuknya. Cepat pergi. Tunggu! Istana ini tidak diperintah hanya oleh otoritas raja saja. Aku ibunda ratu dari istana ini. Dan aku juga punya hak untuk mengambil keputusan. Dan keputusanku adalah bahwa Afdes tetap di sini sampai dia pulih. Jika ada orang yang keberatan dengan keputusanku ini, maka Afdes tidak akan meninggalkan Amerkot sendirian. Aku akan ikut dengannya. Kau tidak akan bisa pergi. Kau telah datang ke sini sesuai keinginan kami. Dan kau akan pergi hanya jika kami menginginkannya. Maafkan aku, Paman Kun. Keinginan penjual adalah diperhitungkan. Dan sekarang aku tidak mau dijual. Jadi kau bukan pembeli lagi. Begitukah? Lalu bagaimana dengan sisa uang kita? Kokila. Kenapa dia tiba-tiba terbangun? Oh. Jadi kau ingin lebih banyak uang? Katakan, berapa banyak uang yang kau mau? Ngomong-ngomong, kau orang kerajaan merasa bahwa semuanya memiliki harga. Iya kan, Paman? Tapi ada beberapa hal yang bahkan melebihi uang. Sangat mahal bagimu untuk menolakku. Memaksakan juga bisa terbukti mahal untukmu. Paman Kunwar. Maafkan aku, Yang Mulia. Tolong maafkan aku. Aku tidak bisa memenuhi tugas seorang ibu. Seorang ibu menyerap semua duri di jalan putranya untuk melindunginya. Tapi aku memaksamu dan Ratu Gayatri menghadapi masa-masa yang sulit. Dari mana kasih sayang pada Afdes muncul di hati Ibu Ratu? Tapi apapun yang dia katakan, aku tahu bahwa dia tidak senang dengan keputusan ini. Ibu mana yang senang memberi kesedihan pada anaknya? Tapi apa yang bisa aku lakukan, Yang Mulia? Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak berdaya. Kau adalah putra terbaik. Kau adalah suami terbaik. Kau adalah raja terbaik. Dan aku melawanmu. Apa yang bisa aku lakukan? Rahasia itu, aku tidak bisa membiarkan itu terungkap dengan cara apapun. Jika rahasia itu terungkap, maka Amerkot akan hancur dalam sekejap mata. Tidak. Demi kemajuan semua orang, aku harus menjadi jahat. Aku tidak bisa membiarkan rahasia itu terungkap. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak akan pernah.
Ada apa, Ratu Gayatri? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau datang ke sini untuk memberitahu bahwa aku melakukan kesalahan besar dengan mempercayai Afdes? Tidak. Aku datang untuk memeriksa keadaan ibu. Seseorang yang tahu bahwa putra dan menantunya meragukan keputusan dan niat ibunya. Bagaimana bisa tahu? Ini akan baik-baik saja. Ibu Ratu, Yang Mulia dan aku sama sekali tidak meragukan niat ibu. Dan aku juga tahu bahwa ibu tidak akan pernah menyakiti kami. Aku hanya tidak ingin ibu menyakiti diri Ibu Ratu sendiri. Ibu bisa menyembunyikan luka dari Yang Mulia dan juga aku. Tapi bukan rasa sakit. Aku terluka ketika aku memotong sesuatu. Itu hanya luka biasa. Ketika pisau biasa mulai memberi luka yang dalam, kita harus mulai berpikir, Ibu Ratu. Ratu Gayatri, apa yang kau lakukan? Aku mengerti kenapa kau tidak bisa mempercayai Afdes. Tapi Ratu Gayatri, jika kau berhenti percaya, maka hidup bisa sangat sulit. Dan jangan lupa bahwa ini adalah istana kerajaan, bukan istana rahasia. Itu sebabnya tolong jangan berpikir lebih dari yang dibutuhkan. Ibu Ratu, aku tidak tahu apakah ini istana kerajaan atau istana rahasia. Tapi aku mengetahui ini, bahwa ada rahasia yang tersembunyi di dalam hatimu. Dan aku akan segera mengetahuinya. Aku adalah menantumu dan ratu dari Amerkot. Dan ini adalah tanggung jawabku sebagai Ratu Amerkot. Dan tidak ada yang bisa menghentikan aku memenuhi tanggung jawab ini. Tidak juga ibu. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa melukai ibu, suamiku atau Amerkot. Tidak akan ada yang pernah bisa. Apa yang kau lakukan, Ratu Gayatri? Jika kau mengungkap rahasia ini, maka aku, suamimu, dan Amerkot akan hancur. Dasar Amerkot akan bergetar. Cukup. Seharusnya sekarang tidak ada masalah lagi bagi Amerkot. Aku datang ke sini hanya untukmu, Gayatri. Dan aku tahu kau sadar akan hal itu. Sekarang kau hanya memberitahu bagaimana ini bisa terjadi. Mata menipumu dari segalanya. Jadi bukankah seharusnya inspektur dari hati mengirimkan laporan? Api cinta yang mendidih dalam hatiku. Bukankah api mencapai hatimu juga? Ini tidak mungkin sama sekali. Bagaimana aku akan menjadikanmu milikku, Gayatri? Aku hanya perlu Yang Mulia terpisah dariku. Hanya badai yang bisa membuat kapal pergi menjauh dari pantai.
Badai itu tidak perlu izin siapapun sebelum dia datang menerpa. Dia datang dan mengambil semuanya, menyapu bersih segalanya. Bagaimana bisa kau berani menyentuh barang-barang kakakku? Maafkan aku, Putri. Aku hanya membersihkan di sekitaran sini. Aku tidak pernah bisa mentolerir siapapun yang berani menyentuh apapun milik saudaraku. Bagaimana kalau dia tidak ada di sini? Kehadirannya bisa dirasakan. Bahkan di lipatan ranjang ini, kehadirannya bisa kurasakan. Di lampu-lampu ini dan aroma angin. Dan hanya aku yang berhak atas dia. Saudaraku itu adalah kelemahanku dan kekuatan terbesarku juga. Apa kau mengerti? Keluar dari sini! Adikku, hidupku, Rageswari. Saudaraku. Begitu dia datang ke sini, tidak ada yang bisa menghentikan Gayatri menjadi milikku. Rageswari, saatnya untuk kau datang kepada saudaramu. Saudaraku membutuhkanku. Dia sudah mengirim pesan darah untuk yang lainnya. Aku datang, saudaraku. Aku akan datang. Kejahatan macam apa ini? Kejahatan itu dilakukan olehku sebelumnya. Sebenarnya hari ini aku ingin menebusnya. Aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan luka ini sembuh. Luka yang kau berikan kepadaku. Kau telah memberikan aku hadiah pertama ini, Gayatri. Bagaimana aku bisa kehilangan itu begitu saja? Dan ini akan selalu segar seperti ini. Haruskah aku bantu? Penebusan dilakukan karena ada kesalahan. Tapi untuk dosa, maka diberikan hukuman. Hari ini, aku menyaksikan batas dari toleransi untuk dirimu, Afdes. Dan aku ingin melihat sampai kapan Gayatri bisa melihatku menggeliat kesakitan. Kau mungkin telah memberiku rasa sakit. Tapi aku tidak akan merasa bosan menahan rasa sakit.
Ragaswari. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ragaswari, kau telah menyerang Yang Mulia. Untuk itu, kau mintalah maaf kepadanya sekarang. Minta maaf padanya untuk apa? Dia telah mengangkat tangannya ke atas saudaraku. Dan seseorang yang mengangkat tangannya pada saudaraku, maka akan aku potong tangannya. Aku bilang minta maaflah padanya. Maafkan aku, Yang Mulia. Bahkan kalau kakakku tidak ada di sana, aku masih akan minta maaf padamu. Tapi hanya setelah memotong lehermu. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें. Apa yang kau mau sekarang? Ambilkan asam untukku. Nah, ini putri, ini asam yang kau minta. परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी. Dengarlah, Kak. Ayahku telah membayarmu supaya kau datang ke istana ini. Dan aku akan membayarmu untuk pergi dari istana. Lakan yang pertama datang ke sini memang bisa dibeli dengan harga tertentu. Tapi Lakan yang akan pergi dari sini sekarang tidak akan bisa kau beli. Berapapun harganya.
Dan sekarang, mintalah maaf kepada Ratu Gayatri juga. Kau sudah membuat Ratu Gayatri takut. Dan aku tidak menyukai hal itu sama sekali. Ayo. Maafkan aku, Ratu Gayatri. Aku tidak tahu kalau kakakku akan sangat bermasalah. Karena sudah membuatmu menderita. Jadi, ini pertengkaran. Menusuk pisau dari belakang, apakah semua ini sifat keluarga kalian? Beraninya kau! Lihat ini, Yang Mulia. Kau sangat kasar. Kau berani akan menamparku. Dan menyakiti orang lain adalah sifat keluargamu juga. Saat ada orang yang melihat seseorang yang dekat dengan mereka sedang terluka, maka darah mereka pasti akan mendidih, Yang Mulia. Sebenarnya kakakku telah memintaku untuk minta maaf padamu. Kalau tidak, mereka akan menyakiti kakakku. Jika kau meminta kehidupan Raja Indravadan Singdeo, kau akan mendapatkan senyuman. Tetapi kakakmu telah mencoba untuk merebut senyuman di wajahku ini. Raja Indravadan Singdeo mampu menyerahkan hidupnya. Tapi tidak akan ada yang bisa mengambil dari tanganku. Avdes, kau sudah pulih sekarang. Dan kini adikmu ada di sini juga untuk merawatmu. Karenanya tidak ada alasan bagimu untuk tetap di istana ini. Karena itu, aku minta kau untuk pergi meninggalkan istana ini. Ada apa denganmu, Kak? Yang Mulia meletakkan pedang di leherku dan kau meminta aku untuk minta maaf padanya. Kau batu bara yang terbakar. Sejak kapan kau berubah menjadi abu? Kau memberikan rasa sakit pada orang itu. Tetapi, saudaramu ini yang merasakan sakit. Ini bukan luka. Tapi ini hadiah cinta pertama. Dia memang membenciku. Tetapi dia tidak tahu bahwa kebencian adalah langkah pertama menuju cinta. Begitu banyak cinta. Itu juga untuk Ratu Gayatri. Duduklah, Kak. Lalu aku bagaimana? Kau adalah hidupku. Dan dia? Dan dia adalah hidupmu? Oh ya, Kak, ngomong-ngomong, beritahu aku satu hal. Kenapa kau tergila-gila padanya? Saat ini aku tidak takut lagi pada Sartaj. Tentang rahasia yang terhubung dengannya yang bisa diungkapkan Avdes kapan saja. Aku mungkin tidak bisa mengusirnya dari sini. Tapi aku bisa mengirim Yang Mulia dan Ratu Gayatri pergi dari sini. Ibu Ratu,
Persiapan untuk perayaan telah dimulai di lantai bawah. Perayaan? Perayaan yang mana? Untuk tahun baru kerajaan. Dan undangan sudah dikirim ke raja-raja tetangga, Ibu Ratu. Siapa yang mengeluarkan perintah untuk perayaan kerajaan? Aku. Aku ingin dia menjadi milikku. Tetapi dengan hati dan tubuh keduanya. Dan untuk ini aku akan butuh bantuan darimu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Kak? Hal yang sama, yang kau sangat mahir. Perayaan kerajaan tidak bisa terjadi, Yang Mulia. Kenapa, Ibu Ratu? Ada apa dengan Ibu? Aneh sekali. Ibu ingin menghancurkan tradisi kuno kita, Bu? Bukankah Ibu orang yang selalu menghormati tradisi? Dan Ibu baru saja memulai tradisi ini untuk perayaan tahun baru. Dan sekarang Ibu ingin melanggarnya. Kenapa? Apa alasannya, Ibu Ratu? Kau menyadari apa yang terjadi? Jika perayaan kerajaan dilangsungkan, maka kita akan bertanggung jawab kepada rakyat negara kita sebagai tempat Ibu Suri berada. Dan karena kas kerajaan tidak bisa memiliki kapasitas untuk menanggung biaya sebesar itu, Yang Mulia. Siapa yang berusaha Ibu tipu sekarang ini? Aku? Atau Ibu sendiri? Pernahkah Ibu melihat harta kerajaan sebelum perayaan dilaksanakan? Ibu Ratu, sebenarnya Ibu tidak mempercayai Afdes sama sekali, bukan? Ibu juga sangat suci. Jangan sampai dia menciptakan drama lagi di perayaan yang begitu besar. Dan aku tidak dapat memahami meskipun tahu semua ini. Kenapa Ibu begitu mempertahankan Afdes di istana kita ini? Afdes tidak ada hubungannya dengan keputusanku, Yang Mulia. Kenapa kau tidak mengerti juga? Maka tolong buat aku mengerti, Ibu. Karena aku ingin tahu juga. Katakan mengapa. Tidak ada yang seperti itu. Baiklah. Maka perayaan akan tetap dilaksanakan. Lagi pula, ini masalah kehormatan Amerkot. Afdes dan seluruh India akan menonton tahun baru dari kerajaan Amerkot kita. Bagaimana aku harus memberitahumu bahwa jika perayaan kerajaan itu terjadi, maka mungkin saja itu adalah perayaan terakhir dari Amerkot. Jika rahasia tentang pria bermata satu itu terungkap di hadapan orang, maka semuanya akan selesai. Tidak akan ada lagi Amerkot. Perayaan ini tidak boleh terjadi di hadapan Afdes di sini. Aku harus melakukan sesuatu. Kejahatan macam apa ini? Ratu Gayatri, aku mohon tolong maafkan aku. Hentikan drama ini. Dan bangunlah. Apa kau takut karena kedatanganku, Ratu? Itu sebabnya aku minta maaf padamu. Apa kau tahu? Di rumah orang tuaku, banyak sekali kucing liar masuk ke dalam dapur kami. Aku tahu cara mengajari mereka sopan santun. Dan aku melakukannya sampai sekarang. Tapi aku menyesal tidak bisa mengajarkan sopan santun kepadamu dan kakakmu. Karena dengan segera, kalian berdua akan meninggalkan istana ini. Jangan menghukum kakakku atas kesalahanku, Ratu Gayatri. Aku tahu bahwa kami berdua sangat menyakitimu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak tahu bagaimana bicara secara tidak langsung. Kami berpikir dari hati, bukan dari pikiran kami, Ratu. Apapun yang ada di hati kita, kita berusaha mencapainya dengan bantuan satu sama lain. Itulah sebabnya aku bilang, tolong maafkan kakakku. Kenapa kau tidak mendaftarkan di drama Ramlela saja? Kau berdua berakting dengan sangat baik. Jika kau menyadari bagaimana kelakuan saudaramu, kau tidak akan berpura-pura meminta maaf kepadaku.
Sikapmu sama dengan yang dimilikinya yang telah membuat saudaraku terpikat. Adik ipar yang sempurna dia telah memilihmu. Jadi kau sadar yang dia lakukan saudaramu, bukan? Apapun yang dia lakukan, tidak salah sama sekali, Ratu. Sebaliknya untuk pertama kalinya, dia telah meminta izinmu untuk mendapatkanmu. Siapapun yang dia sukai, dia hanya menculik mereka. Aku lupa memberitahumu. Bersama kucing liar lembut kecil jantan digunakan untuk menerobos masuk ke rumah orang tuaku. Dan aku telah meluruskannya dengan mengalahkan mereka dengan tangan ini. Apa kekurangan saudaraku? Aku tidak menyadari kekurangan dia. Kau bahkan tidak akan melihat tanda merah di dahiku terpisah. Gelang di tanganku. Cincin jari kaki di kakiku. Aku seorang wanita yang sudah menikah dan yang mulia adalah harga diriku. Dia adalah batasku. Dan itu dosa bagiku untuk menyentuh bayangan orang lain. Kalian yang berbuat baik tidak menyadari betapa ada banyak kebahagiaan dalam berbuat dosa. Dan bagaimana jika orang lain meletakkan tanda merah di dahimu? Apa kau masih bisa mencintai saudaraku? Apa salahnya bahwa kau tidak bertemu dengannya sebelum menikah? Saudaraku bersedia melakukan apa saja untukmu. Apa saja. Benarkah? Ayo kita buktikan. Ayo kita lihat.